Hantaran listrik dan hukum satu Kirchhoff oleh Elserida Situmorang SPD. Kita dengarkan video pembelajaran berikut ini. Salam sehat pada anak didik saya. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik, kita lanjutkan materi kita pada bab 5, yaitu hantaran listrik dan hukum satu Kirchhoff. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dan hambatan kawat penghantar dengan luas penampang kawat penghantar. 2. Menghitung besar arus listrik yang masuk atau yang keluar dari titik cabang. Oke, perhatikan kita lanjutkan ya. Di sini ada ilustrasi yang pertama, menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Nah, perhatikan. Sekarang ini rangkaiannya masih dalam rangkaian terbuka ya. Dalam rangkaian terbuka di sini ada A, kemudian ada B, panjang kawat masing-masing berbeda ya. Oke, kita lihat variabelnya di sana, ada variabel itu panjang kawat ya, panjang kawat ini berbeda. Kemudian variabel respon hambatan kawat, ada hambatan kawatnya. Variabel kontrol ada jenis kawat dan luas penampangnya. Oke, sekarang kita buat dalam rangkaian tertutup. Oke, kita lihat, maka A lebih terang dibanding dengan B. Sementara panjang kawat A lebih besar dari panjang kawat panjang kawat B ini kalau kita perhatikan lebih panjang dibanding dengan A. Tapi lampunya semakin di sini terang kalau pendek ya. Jadi di sini arus A lebih besar dari arus listrik B ya. IA lebih besar dari IB. Kemudian hambatan kawat A lebih kecil ya, hambatan kawat B ya, kecil ya. Kemudian panjang kawat A lebih kecil dibanding dengan panjang kawat B. Oke. Sehingga semakin panjang kawat maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat, sehingga disebut di situ R itu hambatan kawat sebanding dengan L panjang kawat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini kita perhatikan ya. Nah, variabel manipulasi di situ jenis kawat. Variabel respon hambatan, tetap hambatan ya. Variabel kontur ada panjang dan luas penumpang kawat ya, penampang ya, luas penampangnya. Lalu kita buat rangkaian tertutup. Perhatikan lampunya mana yang lebih terang. Oke. Yang lebih terang di situ adalah B. Ya, yang lebih terang adalah B. Di mana arus A lebih kecil dengan arus B, arus listriknya. Kemudian hambatan A lebih besar dari hambatan B. Kemudian di sini adalah hambatan jenis A, hambatan jenis ini rho dibaca ya, rho. Hambatan jenis A lebih besar dari hambatan jenis B. Sehingga semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat atau R sebanding dengan rho ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan tetap ada AB dalam rangkaian terbuka sekarang. Ya. Kita buat rangkaian tertutup, bandingkan A dengan B ya. Bandingkan A dengan B. Perhatikan. Nah, di situ sama seperti tadi ya. Maka arus A lebih kecil dari arus B. Kenapa? Karena ini lebih terang ya. Kemudian hambatan A lebih besar dari hambatan B. Kemudian luas penampang A lebih kecil dari luas penampang B. Kalau kita lihat tebal kawatnya kan lebih besar di B dibanding dengan A ya. Semakin besar luas penampang kawat maka semakin kecil hambatan kawatnya ya. Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, atau sering dibuat itu R sebanding dengan 1/A karena dia tadi berbanding terbalik ya. Maka faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat ada 3. 1. Panjang kawat, B. Luas penampang kawat ya, atau disimbolkan dengan A. Hambatan jenis kawat yang disimbolkan dengan rho, ini dibaca rho.
Sehingga rumusnya R hambatan kawat sama dengan hambatan jenis kawat dikali panjang kawat per A. Maka inilah rumus dari hantaran listrik atau hambatan kawat. Nah, sekarang kita lihat konduktor dan isolator ya, konduktor dan isolator. Ini sekarang dalam rangkaian terbuka. Nah, di situ ada kayu, plastik, aluminium, besi, tembaga. Maka kita cek satu persatu. Kita masukkan kayu ya. Kita buat rangkaian tertutup. Apa yang terjadi nak? Perhatikan, lampunya tidak menyala. Maka dengan demikian kayu itu disebut kayu isolator. Nah, kemudian yang kedua adalah plastik ya. Berarti plastik juga isolator karena lampunya tidak menyala. Kita lihat aluminium, ini aluminium, maka lampunya menyala ya. Sehingga dengan demikian aluminium itu konduktor. Yang ketiga besi, maka dia juga menyala ya. Sehingga besi disebut juga sebagai konduktor. Baru yang terakhir adalah tembaga ya. Tembaga juga dia lampunya tadi menyala ya. Sehingga dengan demikian ada 3 konduktor. Konduktor artinya dapat mengantar arus listrik aluminium, besi, dan tembaga. Sementara isolator itu tidak bisa mengantarkan arus listrik, itu kayu dan plastik. Kita lanjut hukum 1 Kirchhoff ya. Perhatikan, ini ada ampere meter, ada 2 di sini ya. Sekarang rangkaian terbuka, kita buat rangkaian tertutup. Oke, maka lampunya menyala. Pada rangkaian titik cabang seri, kuat arusnya di mana-mana sama. Jadi kalau dia secara seri, ini seri ya, seri L1 dan L2 seri, maka arusnya sama. Kemudian secara paralel L2 dengan L1 ini paralel ya, paralel. Nah, kita buat rangkaian tertutup. Apa yang terjadi nak? Perhatikan. Nah, ya. Pada rangkaian bercabang paralel, jumlah kuat arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Kalau kita lihat titik cabangnya, ini ada titik cabang. Ini yang masuk, berarti ini yang keluar ya. Dia. Jadi kalau dia secara paralel, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya. Atau sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Sigma itu artinya jumlah ya. Contoh, dari gambar di bawah ini tentukanlah I4. Ada 4 di sini, I1, I2, I3 dan I4. Kalau kita lihat nak, titik cabangnya di sini adalah P, maka yang masuk berdasarkan panah. Yang masuk adalah I1, I3. Kalau dia I2 itu keluar karena panahnya keluar, I4 juga keluar. Maka yang diketahui di situ I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, I3 sama dengan 5 ampere. Yang ditanya adalah I4. Maka sesuai dengan yang tadi, sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar, jumlah. Maka kalau yang masuk tadi adalah I1 dan I3, maka I1 tambah I3 sama dengan yang keluar, I2 dengan I4 ditambahkan. Masukkan angkanya, I1 2 ampere, I3 5 ampere, I2 sama dengan 4 ampere. Sehingga kalau ini dijumlah 7 ampere sama dengan 4 ampere tambah I4. Sehingga I4 sama dengan 3 ampere. Jadi kalau kita jumlah I2 dengan I4, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, saya kira jelas nah, itulah penjelasan kita mengenai hantaran listrik dengan hukum Kirchhoff yang pertama ya. Maka ini tetap kamu catat di pelajarannya, di catatanmu. Kemudian apabila kurang jelas, silakan ditanya. Oke, saya akhiri pertemuan kita sambung pertemuan berikutnya. Salam sehat.